Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak diragukan lagi bahwasanya menjadi seorang hamba, menunaikan tugas mulia yang Allah tetapkan untuk kita semua, merupakan kenikmatan dan kemuliaan. Karena kita tidaklah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan agar kita menghamba kepadanya, agar kita beribadah kepada Allah semata. Dan tentunya ibadah yang Allah inginkan dari kita semua adalah ibadah yang dibangun di atas ilmu yang benar, sebagaimana yang disampaikan utusannya, para rasul yang diawali oleh Nuh alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar ibadah kita semua menjadi ibadah yang benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat, maka tidak ada pilihan bagi kita semua kecuali kita merujuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber pengetahuan yang benar bagaimana kita meraih cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang harus kita ketahui bersama adalah tentang ketentuan atau patokan tentang ibadah yang benar. Sehingga sebagian ahli ilmu, di antaranya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyusun risalah ringkas namun faidah yang luar biasa bagi yang hendak Allah kebaikan tentunya, dengan judul Dawabitul Ibadah As-Sahihah. Dawabitul Ibadati As-Sahihah, ketentuan-ketentuan tentang apa yang terkait ibadah yang benar. Bab hadrahimahullah, ibadah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semua, ya. Dan manfaatnya, faedahnya akan kembali kepada kita. Maka kalau kita tidak mengetahui patokan-patokan yang benar tentang ibadah yang Allah inginkan, yang Allah cintai dan ridhoi, yang dikhawatirkan kita lelah beramal namun kita kecewa saat bertemu dengan Allah. Belum kita membahas Dawabitul Ibadah As-Sahihah ini, tentu
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita semua kepahaman yang benar tentang agamanya, menolong kita semua untuk ikhlas di dalam ucapan dan amalan, dan meneguhkan kita di atas agama Rasulullah SAW sampai Allah anugerahkan kepada kita semua dua kebaikan: hidup mulia bersama sunnah Rasulullah SAW atau diwafatkan di atas sunnah beliau, meraih husnul khatimah di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala bahwasanya kematian seorang muslim di atas sunnah adalah kematian yang mulia. Kenapa? Karena ia mati di atas agama yang Nabi Muhammad SAW diutus dengannya. Ia wafat di atas agama yang bersih dari noda-noda syirik, noda-noda penyimpangan. Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh, karena pesan Nabi kita Muhammad SAW demikian: ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah pada hadis. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara yang bermanfaat untukmu, dan mintalah bantuan, pertolongan kepada Allah, dan jangan kamu lemah. Apabila dalam urusan bermanfaat terkait urusan dunia kita juga diperintah untuk bersungguh-sungguh, apalagi dalam urusan hidup mati kita di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah. Maka ini pun harus kita upayakan, berjuang habis-habisan agar kita termasuk orang yang beruntung. Dan tentu hanya dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan darinya, kita akan mendapatkan hal-hal yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada kita semua kepahaman yang benar tentang agamanya, menolong kita semua untuk ikhlas di dalam ucapan dan amalan, meneguhkan kita semua di atas agama Rasulullah SAW, dan memberikan dua kebaikan untuk kita: hidup mulia bersama sunnah Rasulullah SAW, atau kita diwafatkan meraih husnul khatimah di atas sunnah beliau. Amin ya mujibas sa'in. Hadirin rahimakumullah, ibadah yang Allah syariatkan kepada kita semua, ia dibangun di atas dasar prinsip yang teringkas sebagai berikut. Yang pertama, annaha tauqifiyah, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Apa maksud dengan tauqif atau tauqifiyah ini? Annahu la majala li ra'yi fiha, bahwasanya ibadah itu suatu ditetapkan sebagai ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhoi itu tidak disandarkan kepada pikiran kita semata-mata. Bal la budda an yakuna musyarri'an laha wallahu ta'ala aw rasuluh. Akan tapi ibadah itu haruslah Allah atau Rasulnya yang mensyariatkan. Apakah ini wajib jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan dengan sengaja dosa? Apakah ini sunnah atau mustahab atau mandub, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa? Apakah ini perkara yang dibenci, ya, siapa meninggalkannya karena Allah diberi pahala? Apakah ini mubah, suatu perkara dihalalkan? Semua itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu patokan yang pertama. Suatu dikatakan ibadah, yang kita perhatikan adalah bahwasanya ibadah itu terhenti dengan dalil. Yang berhak menetapkan ini suatu sebagai ibadah
yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah Allah atau Rasulnya. Sehingga kita tidak berhak mengatakan ini adalah suatu ibadah yang baik, ini ibadah yang benar, kecuali kita memang bisa mendatangkan dalilnya, tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Sebagai satu contoh, ya, saat kita mengucapkan misalnya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka ia akan menjadi satu bentuk ibadah, satu perkara atau amalan yang dicintai oleh Allah dan ya diridhoinya, dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ketika ucapan ini diucapkan pada saat gimana? Saat masuk kamar mandi atau masuk kamar tidur? Ya, tentu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ragu mengatakan ucapan tadi Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith diucapkan seorang muslim ketika akan memasuki al-khala, kamar mandi. Tidak. Tidak dipakai untuk masuk ke tempat tidur. Tidak dipakai untuk masuk masjid. Tidak. Tapi kan yang penting baik, Mas. Baik atau bunyi atau artinya itu Bismillah dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Kalimat ini adalah kalimat mulia. Maknanya luar biasa, memohon perlindungan kepada Allah dari setan jenis laki-laki dan perempuan. Apabila kita baca menurut pikiran kita, di mana saja kita takut setan, dengan bacaan itu boleh atau tidak? Tentu boleh menurut pikiran kita. Tetapi karena sesuatu dikatakan ibadah, jika ia sesuai dengan dalil, sesuai tuntunan, maka membaca kalimat itu di bukan tempatnya maka tidak tepat. Lain halnya kalau dia memang tidak tahu, jahil, dia apalnya itu doang, takut sama setan, langsung mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ma'dzur, dimaafkan. Namun ketika dia tahu itu tempatnya adalah ketika dibaca ketika mau masuk kamar mandi, lalu ia membacanya di tempat lain, maka ini mardud, tertolak sebagai sebuah amal soleh. Apalagi ketika seorang khatib Jumat misalnya memanfaatkan di khutbah keduanya untuk mendoakan kaum muslimin, mungkin qadarullah lupa atau stok doanya terbatas, maka dia akan mengucapkan Allahumma inna na'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kira-kira jamaah yang mengerti doa itu ada yang mengaminkan? Loh, khatib kenapa itu? Ya, yang ngantuk bangun itu. Yang ngantuk bangun. Kenapa? Dia mengucapkan doa tidak pada tempatnya. Makanya ibadah patokan pertama, ketentuan yang kita ketahui bersama, al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu tauqif. Enggak ada peranan semata-mata akal untuk menetapkan sesuatu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, atau sebagai amal yang dicintai dan diridhai Allah, atau ibadah yang manfaatnya kembali kepada kita, kecuali dengan apa? Dalil Allah dan Rasulnya. Itu ketentuan yang pertama. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk istiqamah, berlaku lurus di atas wahyu, di atas amanah Allah yang agamanya, Allah tidak mengatakan apa? Wahai Muhammad, berlaku luruslah sebagaimana yang kamu inginkan. Tidak. Tapi Allah mengatakan, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, ya maaf, surat Hud ayat 112, di mana disebutkan fastaqim kama umir.
Ya Muhammad, berlaku luruslah kamu sebagaimana kamu diperintah. Nah, jadi contoh di dalam sholat kita diperintah apa? Ya, secara umum, akhirnya sholat jadi zikir. Tegakkan sholat untuk mengingat. Jadi sepanjang sholat kita harus berusaha. Hanya Allah yang kita ingat. Yang kita ingat, yang kita resapi apa yang kita baca. Sehingga ada rasa di dalam sholat kita, rasa pengagungan kepada Allah, rasa pengagungan terhadap syariatnya, rasa takut akan siksanya, rasa harap akan rahmat dan ampunannya ada di dalam diri kita saat melakukan ibadah semisal sholat. Karena itu adalah ibadah yang agung. Maka di sini hendaklah kita pahami ketentuan itu. Jadi tidak boleh kita berkreasi dalam urusan ibadah. Ya, apalagi dengan bahasa itu kan baik, apa salahnya? Kalau urusan ibadah sebelum kita melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak ada ilmunya. Jadi tuntut ilmunya atau bertanya kepada ahlinya. Nah, kita di majelis ilmu ini satu upaya untuk sama-sama mengambil faidah ilmu yang bermanfaat agar bisa memandu kita, memimpin kita kepada ucapan dan perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoi. Agar kita semua berada di atas perkara yang diridhoi. Maka niatkan kehadiran kita di sini untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, untuk menghilangkan kebodohan kita, untuk mengambil bekal yang akan kita gunakan menasihati istri dan keluarga, sahabat, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, ibadah itu adalah tauqifiyah, maksudnya tidak ada peranan akal, semata-mata akal untuk menetapkan sesuatu itu sebagai ibadah atau bukan. Akan tetapi yang berhak untuk mensyariatkannya, menetapkannya adalah Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketentuan yang kedua, la budda an takuna al-ibadatu khalisatan lillahi ta'ala min syawa'ib syirk. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan harus kosong, harus bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan kepada Allah. Karena qala ta'ala, bagaimana Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, menginginkan pertemuan dengan Rabb-Nya, maksudnya menginginkan gimana? Pertemuan dengan Rabb-Nya tidak sia-sia, tidak jadi apa? Tertolak amalannya, tidak hina di hadapan Allah. Udah capek beramal, udah susah payah beribadah, ternyata terhina, tidak diterima oleh Allah. Bahkan kita disuruh pergi cari sendiri pahala kepada orang yang menunjukkan ibadahmu atau amalanmu. Maka siapa menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya aman, yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-Nya dalam kondisi berbahagia, tidak kecewa, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal yang saleh. Beramal yang saleh. Kemudian Allah ingatkan, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia persekutukan Allah dengan seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Nah, ini perintah Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Apalagi
apabila setiap pekan kita membaca surat Al-Kahfi, menemukan ayat ini selalu mengingatkan kita semua, memperbaharui niat kita semua. Jangan ada kesyirikan dalam ibadah yang kita lakukan. Fa in khalaqa al-ibadata syai'un min asy-syirki abtalaha. Apabila ada sedikit saja kesyirikan masuk dalam ibadah yang kita lakukan, maka kesyirikan itu akan membatalkan ibadah tersebut. Entah menggugurkan pahalanya, entah membatalkan keislaman kita. Ya. Karena Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Apabila mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka batallah, hapuslah apa-apa yang telah mereka lakukan. Kita udah nungging-nungging ibadah berpuluh-puluh tahun, ternyata di sana bersama syirik, ada kesyirikan di dalamnya, maka kata Allah, batallah amal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala, Allah pun berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 25. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum kamu, yaitu kepada para nabi dan rasul sebelum beliau. Apa diwahyukan? La in asyrakta, apabila engkau menyekutukan Allah ya Muhammad. Nah, bayangkan Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah, apalagi kita. Kalau engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka amalmu ya Muhammad benar-benar hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu ya Muhammad benar-benar menjadi orang yang merugi. Ya, hapus amalannya, benar-benar menjadi orang yang merugi. Itu surat Az-Zumar ayat 65. Jadi hadiratullah, mintalah selalu kepada Allah agar kita dijauhkan dari syirik. Perbuatan syirik ini ada tingkatannya. Ada tingkatan yang menghapuskan amalan, ada yang membatalkan keislaman. Yang menghapuskan amalan misalnya riya. Kita beribadah, memperlihatkan ibadah kita kepada orang lain agar orang lain memuji kita. Kita mengharapkan pujian dari orang lain dengan kita perlihatkan ibadah kita, kita perlihatkan sholat kita, kita sampaikan puasa kita, tahajud kita perlihatkan. Lagi sekarang begitu canggih ya, mungkin ada dalam kita nekat ya, live tahajud. Sendirian dia live, dia streaming misalnya, ada lagi tahajud nih. Ya. Ada memang teriak. Apa sum'ah? Sum'ah itu adalah memperdengarkan amalannya. Dia tahajud, orang kan tahu. Habis subuh dia bikin statusnya entah di WA atau di Facebook. Alhamdulillah tadi malam ada tahajud 3 juz. Dia ungkapkan itu ingin mendapatkan pujian dari orang yang membaca statusnya, maka yang disebut dengan sum'ah. Tapi kalau niatnya agar mencontohkan amalan tersebut, maka tidak termasuk. Tetapi siapa yang bisa menjamin hati kita selamat? Siapa yang bisa menjamin? Karena urusannya adalah sirriyah, urusan hati. Allah yang tahu. Atau yang terkadang riya, sum'ah bisa kita lalui. Nah ini yang ketiga nih, ujub, merasa kagum dengan dirinya. Ternyata saya di sini orang soleh, ya. Merasa kagum, berpenampilan orang soleh, dia kagum. Apalagi banyak orang melihatnya pada cium tangan. Ya, terus foto
dipajang di ruang tamu. Semenjak saya pasang foto ini nyamuk nggak masuk misalnya. Alhamdulillah. Ujub ini juga bisa menghancurkan kita. Maka yang paling selamat adalah selalu meminta kepada Allah jadi orang ikhlas, berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik. Nabi udah ngajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu sedangkan aku tahu itu perbuatan syirik. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah atas perbuatan syirik itu dalam kondisi aku tidak tahu. Karena saya yakin kalau kita termasuk orang yang menginginkan keikhlasan dalam ibadah kita, saat ada debu-debu syirik itu mampir ke kita, syirik kecil, riya, sum'ah atau ujub, itu pasti tidak nyaman di hatinya. Astagfirullah. Tapi kalau orang yang mati hatinya atau penyakit hatinya nggak akan terasa. Dia akan kecewa tidak mendapatkan pujian. Dia akan semangat saat dipuji orang. Maka hati-hati Allah. Jadi yang kedua, ibadah itu harus bersih dari kesyirikan, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, la budda an yakuna al-qudwata fil ibadati wal mubayyina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwasanya ibadah itu harus menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dan orang yang menjelaskannya. Jadi yang ketiga ketentuannya adalah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan penjelas tentang apa? Ibadah tersebut. Karena Allah sudah menetapkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Dan kalau seorang atau kita semua mendapat faedah dari ayat yang mulia ini, surat Al-Ahzab ini, ayat 21 ini, beraneka ragam pendapat yang membuat kita berselisih akan ada solusi. Banyak contoh-contoh di masa sahabat radhiyallahu taala mengingatkan tentang Rasulullah sebagai teladan ini menghapuskan perselisihan. Contohnya adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan tawaf, maka beliau memerintahkan untuk mengusap rukun Ka'bah empat-empatnya, Hajar Aswad, rukun Yamani, ya, rukun Syami, Iraqi, Yamani, semuanya diusap. Tapi Ibnu Abbas mengatakan yang diusap hanya Hajar Aswad dan rukun Yamani. Tapi Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan sama-sama sahabat ini semuanya. Lalu dibacakan ayat, bukankah Rasulullah SAW berteladan? Rasulullah itu hanya mengusap Hajar Aswad, dia mencium Hajar Aswad, mengusapnya, dan rukun Yamani. Maka selesai, udah, nggak teribut lagi. Sama dengan kita juga, karena setiap kita melihat dan mendengar sesuatu terkadang menjadi sesuatu yang dianggap sebagai amalan baik. Nah, dengan menjadikan Rasulullah sebagai teladan di dalam urusan ibadah kita, dalam urusan beragama kita, akan semua perselisihan itu akan hilang. Cuma terkadang kita baru Rasulullah teladan di lisan kita, tapi tidak di dalam perbuatan kita. Ya. Maka rahmatullah. Jadi yang ketiga ketentuannya, apapun perkara yang terkait urusan agama kita, mari kita berusaha mengambil
apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik itu dalam kitab Al-Quran yang mulia atau dalam hadis yang sahih, begitu juga penjelasan para sahabat atau ulama-ulama tentang Al-Quran dan hadis sahih tersebut. Sebab terkadang ada sebagian kita kembali Quran dan Sunnah. Betul, itu kalimatnya global. Al-Quran dan Sunnah ini kan bahasa Arab. Bapak-bapak bisa dikasih Quran sama hadis, ya, baik itu membacanya atau menerjemahkannya, bahkan mengambil fawaidnya, kalau tidak dibantu dengan ilmu yang diwariskan para sahabat, yang diwariskan para ulama yang mengambil faedah kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Ada sebagian kita begitu. Oh, nggak ada dalil Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Dia lupa. Terkadang di dalam Al-Quran itu tidak disebut secara spesifik, tapi apa? Disebut panduannya, disebut globalnya. Contohnya ketika Ummu Yaqub memprotes Abdullah bin Mas'ud tentang larangan untuk menyambung rambut, mengikir alis, ya, memotong alis buat wanita. Kata Ummu Yaqub, aku membaca Al-Quran dari awal sampai akhir tidak ada larangannya. Karena ada sebagian kita begitu, ada larangannya ini. Tapi apa jawab daripada Abdullah bin Mas'ud? Kalau engkau membacanya dengan benar, engkau akan mendapatkan. Di mana? Di surat Al-Hasyr ayat 7. Ya, apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang berhenti. Nah, aku membacakan hadis Rasulullah SAW. Nah, juga dengan hidup dan kehidupan kita. Karena Nabi udah bilang, ya, siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dari urusan bangun tidur sampai tidur lagi, ada potensi untuk berselisih. Jangankan dengan masyarakat, dengan istri, dengan anak saja kadang kita ada ketidaksepakatan. Mau makan coba, udah banyak betul. Masa tempe mulu, masa tahu mulu, udah berselisih. Tapi kalau kita kembalikan kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan angkat perselisihan. Makanya jangan heran di kelompok manapun, di komunitas masyarakat manapun, bangsa dan negeri yang tidak mau ridho menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepada mereka, pasti ada kekacauan. Kalaupun mereka tenang, tentram, itu di dalam kebatilan. Dan ini lebih berbahaya lagi. Kalau orang tenang dalam kebatilan itu, tentram dengan kebatilan. Kan seorang mukmin itu resah. Orang mukmin itu jika kebaikannya menenteramkan hatinya, keburukannya menggelisahkan jiwanya, itulah mukmin. Tapi kalau kita dibalik malah tenang dengan kebatilan, resah dengan kebenaran, nah ini kacau berarti gitu. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, annal ibadatan mahdudah bi mawaqiti wa maqadir la yajuzu ta'addiha wa tazawwuduha. Ibadah itu dibatasi oleh waktu dan ukuran. Tidak boleh ya apa istilahnya dilakukan dengan berlebihan atau melebihi batas atau waktu yang telah ditetapkan. Sebagai satu contoh misalnya, ketika Allah memerintahkan kita, ya, memerintahkan kita satu bentuk ibadah, katakanlah sholat subuh. Nah, sholat subuh, meskipun kita mungkin lelahnya bagaimanapun, tetap harus dikerjakan pada waktunya. Dari fajar shadiq sampai terbit matahari sampai subuh. Tidak boleh dikerjakan dua hari. Namun ada pengecualian kalau misalnya ada sebab, misalnya tiduran, kelupaan, ya, sholat tahajud, panjang bacaannya, 5 menit mau adzan, nyender dulu di lumayan. Ternyata pas melek, orang baru pulang sholat subuh. Ya, subuh lewat.
Bagaimana dia? Apa dia kerjakan subuh apa udah besok aja dah? Tentu dalam kasus seperti ini dibolehkan ketika dia bangun, ketika dia ingat untuk melakukan sholat. Tapi sengaja misalnya, ntar aja masih ngantuk. Ya tentu ini menyelisihi daripada kaidah tadi, ibadah itu dibatasi dengan waktu dan ukuran-ukuran. Maka apabila ibadah itu ditetapkan tata caranya, ukurannya, waktunya, maka kerjakan sebagaimana datangnya. Kemudian yang berikutnya adalah la budda an takuna ibadah qa'imatan ala mahabbatillahi ta'ala wa qurbihi wa khawfihi wa raja'ihi. Ibadah itu harus dibangun di atas rasa cinta kepada Allah, rasa hina kepadanya, rasa takut dan harap kepadanya. Jadi dalam ibadah itu ada rasa di dalam diri kita. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, ada pengagungan kepada Allah. Ada rasa, enggak ada tanda-tanda doang. Tapi kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari penyakit kita, Allah lebih besar dari masalah kita, Allah lebih besar dari kata-kata besar yang ada di kepala kita. Allah Maha sempurna keagungan dan kebesarannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengajarkan ketika kita takut dengan seorang yang memiliki kekuasaan, hendaklah dia mengucapkan apa? Allahu Akbar mimma akhafu wa ahdar. Allah Maha besar, Allah Maha besar dari apa yang aku takuti, dari apa yang aku khawatiri. Allahu Akbar mimma akhafu wa ahdar. Ya, Allah Maha besar dari apa yang aku takuti dan aku khawatiri. Jadi ibadah itu dibangun di atas rasa pengagungan kepada Allah, rasa cinta, senang. Oh, dikit lagi mau sholat nih, bahagia. Jangan apa, muadzin baru, ya udah muadzin, cepet amat. Bahkan ada muadzin yang mengadu, saya diomelin adzan. Kenapa kecepatan, orang waktunya udah masuk, dia adzan diomelin sama orang itu, ngapa sih buru-buru? Ya udah masuk waktu. Seorang mukmin itu bahagia, dikit lagi isya, senang. Makanya kalau ada rasa cinta dalam sesuatu, kemudian kita menuju sesuatu ada halangan itu kecil karena cinta kita. Coba istri kita lagi ngantuk-ngantuk nih kita bangunin, minta bikin mie ayam misalnya atau mie rebus. Kira-kira ada nggak istri yang penuh cinta sama kita tuh nolak? Jarang. Mungkin kalau sekarang mungkin istri yang korban sinetron ya, mah bangun dong, masak mie rebus, lu pesan aja sono, tinggal klik doang. Tadi gua dateng, tidur lagi balik pacar. Tapi kalau seorang istri misalnya yang penuh cinta dengan suaminya, dia nggak bakal tidur duluan, takut suaminya membutuhkan. Ya kan harus sebagian istri di zaman now ini ya sibuk sama HP-nya. Suami ngadep kanan, istri ngadep kiri, main HP bro. Padahal yang wajib itu melayani suaminya, bukan melayani teman-temannya, grupnya. Lu pasang HP. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ibadah itu harus dibangun dengan rasa cinta, rasa merendahkan. Kita menghina, coba ketika kita sujud, itu saat yang seorang hamba dekat kepada Allah, doa dikabul. Kita di bumi ini adalah salah satu planetnya, sedangkan langit itu 7 lapis. Coba bumi itu kayak apa tuh kecilnya, dan maha besar penciptanya. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ada rasa, ada nggak rasa kayak gitu? Nggak tahu ya. Berarti kalau nggak ada rasa, nah ini ibadah kita ada masalah ini. Maka wajar, habis sholatnya rajin-rajin, kadang mau tersendal.
Ada sebagian kita Pak ya, ke masjid rajin sambil melirik, peserta cakep tuh, sepatu siapa tuh? Akhirnya pulang bawa yang baru. Ketika ditegur, maaf, salah lihat katanya. Baik, kemudian yang keenam, yang terakhir ya. Alhamdulillah, anal ibadah la tasqutu 'anil mukallaf min bulughihi aqilan ila wafatih. Ibadah itu tidak akan gugur dari seorang mukallaf. Mukallaf itu adalah seorang yang dibebani syariat mulai dari balik sampai dia mati, tidak akan gugur. Syariat itu akan gugur dari apa? Satu, orang yang istilahnya anak-anak sampai dia ngimpi, orang gila sampai dia sehat lagi kembali. Kemudian orang yang tidur terbangun. Ya, selama dia ada hal-hal yang dibenarkan syariat sebagai uzur, maka ma'zur, maka dia diuzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu rahmatullah, mudah-mudahan ketentuan yang harus kita pahami sebagai ibadah yang benar ini bisa membantu kita agar ibadah kita lebih berkualitas, agar ibadah kita benar-benar membuat kita dekat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang kalau hambanya dekat. Allah senang, Allah tuh cemburu kalau hamba melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran. Allah tuh cemburu. Tapi kalau kita tobat kepada Allah, kembali kepadanya, Masya Allah, Allah lebih bergembira, melebihi kegembiraan seorang hamba yang menemukan otaknya yang hilang. Maka alhamdulillah, semoga Allah bertaufik kepada kita semua agar kita termasuk hambanya yang benar ibadahnya, diterima dan mendapatkan apa yang Allah janjikan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Sebagai penutup, kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka hayatan thayyibah wa mitatan 'ala sunnah wa nas'aluka jannatal firdaus ma'a nabiyyina Muhammadin bi ghairi hisabin wa la adzabin innaka 'ala kulli syai'in qadir wa innaka antal wahhab. Ya Allah, kami mohon kepadamu kehidupan yang baik, kematian di atas sunnah Nabi-Mu, dan kami mohon surga firdaus bersama Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa hisab dan adab. Sungguh Kau Maha berkuasa atas segala sesuatu dan sungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.